Ya, Pak. Silakan direkod, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap sudah terlihat jelas ya PPT saya kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sangat menarik ya sebagai teman-teman sebagai ahli gizi nantinya itu sama seperti dokter yang selalu bawa stetoskop, seorang ahli gizi juga akan menggunakan ini terus ya karena ini sebagai equipment-nya atau sebagai senjatanya untuk menilai konsumsi pangan individu atau kelompok masyarakat, yaitu food picture dan food model. Baik, sebelum kita memulai kuliah hari ini, mungkin biar lebih berkah begitu ya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, dapat diakhiri. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Oke, mungkin bisa diangkat tangannya 1-5 tingkat stresnya. Kalau 1 itu yang tidak stres, 5 itu stres, boleh diangkat tangannya. Saya mau lihat kira-kira tingkat stresnya saat ini berapa. Boleh diangkat tangannya. 1 itu stres, sangat stres, 5 itu, 1 itu tidak stres, 5 itu sangat stres. Ya, 1 itu tidak stres, 5 itu sangat stres. Boleh diangkat skalanya berapa? Wah, Pak Agus 5, kemudian Mbak 5 juga, Pak Sampun nggak kelihatan nih, Pak. Kemudian Mbak Widya ada 4, Mas Edmund juga 5. Wah ya, semoga hari ini mungkin apalagi udah mau siang pasti stresnya makin jadi, tapi semoga saya akan bantu dengan memberikan materi yang relatif ringan dan mudah untuk dipahami ya. Baik. Adapun skenario kuliah hari ini diawali dengan pendahuluan, nanti ada food recall, food picture. Kemudian sebenarnya teman-teman, saudara-saudara semua sudah pernah mendapatkannya di mata kuliah PSG, kita akan remind sedikit, kemudian diskusi, lanjut dengan presentasi per kelompok, kita diskusi kelas besar, dan diakhiri dengan penutup. Baik, saya stop share dulu karena saya belum share sound tadi, sebentar. Oke. Ya, ini ada video tentang sebuah kegiatan akbar di kesehatan ya, jadi namanya riset dasar. Jadi ini adalah riset yang besar dilaksanakan di seluruh Indonesia dan melibatkan banyak tenaga kesehatan termasuk tenaga gizi ya, dan banyak sekali alumni-alumni tenaga kesehatan gizi yang ikut serta karena di sini luar biasa bisa mendapatkan pengalaman yang sangat banyak sekali ya. Tingkat kabupaten atau kota. Riset kesehatan. Orang kesehatan seperti tinggi badan, berat Esa serta perlindungannya serta kekuatan sedikit. Ya, itu video singkat mengenai Riskesdas, dan bagaimana cara mengikuti ini. Tentu ilmu mengenai food picture dan food model akan sangat berguna. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami mengenai hal ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah capaian pembelajarannya sebagai evaluasi diri nanti teman-teman di akhir. Kira-kira saya ini paham tidak ya tentang food model. Jadi ini yang harus teman-teman miliki setelah kuliah ini. Pertama, mampu mengemukan konsep food model dan food picture, kemudian mampu menerapkannya kalau nanti di penilaian konsumsi pangan, dan kita bisa menentukan di akhir saya pakai food model atau food picture gitu ya, dengan kasus yang nanti akan saya berikan. Sebagai sumber rujukan, teman-teman bisa mengakses di sini yang nanti juga dapat teman-teman gunakan untuk diskusi ya. Baik. Kemudian karena saya tadi sampaikan sudah belajar di PSG ya, silakan teman-teman semua mengisi kuisis. Saya mau lihat kira-kira masih ingat nggak ya? Oke, kita coba share ya untuk linknya. Silakan teman-teman ikuti ya. Baik. Oke. Oke ya, saya rasa sudah semua ikut ya. Saya sudah dapatkan nilainya ya. Jadi semoga itu bisa mengingatkan teman-teman juga ya tentang materi
dari food picture dan food model ini. Oke, selama ini ketika saudara-saudara melakukan penilaian konsumsi pangan nih, misalnya bertanya kepada respondennya, misalnya siapa di sini? Mbak Triwidya, ada Mbak Triwidya? Iya, iya Bapak. Nah, Mbak Triwidya, biasanya kan selama ini menilai konsumsi pangan individu itu menilai atau menaksir berat dari pangan yang dikonsumsi itu pakai apa, Pak, Mbak ya? Mohon maaf Bapak, mungkin kalau dalam sehari-hari saya pakai mode kira-kira Pak. Model kira-kira ya. Iya. Kira-kira kalau Mbak atau Pak Agus gimana Pak Agus? Kira-kira selama ini kalau mau lihat, oh saya makannya berapa beratnya ini berapa nih kira-kira? Bakal ditimbang beneran atau gimana Pak Agus? Nggak ditimbang beneran sih Pak, saya dikira-kira aja gitu. Tapi saya Oke, ya, dikira-kira ya ya. gitu, kira-kira Pak. Oke ya. Nah, selama ini kan kita pakai URT ya, atau ukuran rumah tangga. Jadi misalnya satu mangkok, satu piring. Nah, tapi kita nggak tahu nih pada saat kita mau menilai asupannya ini beratnya berapa. Jadi akhirnya kita menduga saja ini kira-kira beratnya 100 gram, 200 gram begitu. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan tadi, kita ini punya equipment-nya ya, punya tools-nya yang dapat meningkatkan akurasi prediksi beratnya tadi, yaitu food recall dan food picture ya. Oke, bagaimana bentuknya gitu ya, food picture dan food recall. Nah, ini bentuk food picture ya, jadi foto makanan seperti namanya gitu ya. Ya, ada berapa beratnya gitu. Misalnya dia bilang ayam satu potong dada bawah, oh itu 50 gram gitu ya. Perlu dihafal ya, tentu enggak. Ini teman-teman bawa ya, kalau melakukan survei begitu ya. Atau misalnya iya, tumis kacang misalnya, nanti ditanya berapa sendok begitu. Seperti itu. Nah, kalau food model seperti apa? Food model seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti ini, jadi bisa langsung kelihatan. Oke ya. Kira-kira setelah tahu ada food picture-nya seperti ini, kemudian food modelnya seperti ini, menurut Mbak Amel, apa sih bedanya antara food picture dan food model ini? Halo, Mbak. Iya, halo Pak, izin menjawab. Kalau yang ditampilkan sekarang yang food Food model. picture ya Pak ya? Food Model. model. Kalau food model itu apa ya? Ini buatan ya Pak? Ya, ini dibuat sendiri, Gimana? Mbak. Nah, kalau saya ulang ya, ini yang food model, kemudian ini yang food picture ya. Ya, Nih. kalau picture sudah ada takarannya ya, tercantum di sini ada mungkin kuantitas dari makanan ya yang disajikan seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau menurut Mbak Tri deh, Mbak Tri lagi lah. Mbak Tri, kira-kira apa sih bedanya Mbak Tri? Terima kasih Mbak Amel ya. Kalau Mbak Tri gimana nih? Baik Pak, saya coba menjawab. Kalau dari food model ini mungkin bentuk awalnya ya dari semangka gitu belum diolah, tapi untuk food satu lagi mohon maaf Pak, food picture itu sudah diolah demikian Pak. Oke, ini bentuknya lebih banyak olahan ya. Kalau ini mungkin lebih bentuk mentah gitu ya. Ada lagi kira-kira dari bentuknya ini apa kira-kira? Ayo, ada yang bisa menjawab mungkin? Pak Edmund atau koneksinya masih bagus kira-kira, atau Pak Samun boleh? Kira-kira dari ya, baik. Kalau food model ini masih berupa komoditas ya. Belum siap saji. Nah, kalau lihat coba food picture-nya. Coba kita putar. Oke. Nah, ini sudah berupa bahan yang bahan jadi atau setengah jadi ya, yang siap untuk dikonsumsi, yang mempunyai nilai tambah tertentu. Betul ya. Tapi kira-kira kalau dari bentuk Pak, dari bentuk fisik dari modelnya ini gimana Pak? Kalau dari bentuk fisiknya, kira-kira gimana Pak? Atau yang lain? Dari fisiknya ini saja gitu. Kira-kira fisiknya gimana?
mentah. Ini satu kesatuan Yang ya, mentah. Ibu. Kalau ini, ya Pak, baik Pak. Ini masih mentah rata-rata betul. Kalau di food picture itu banyakkan yang sudah matang gitu ya. Kalau dari dimensinya gimana dimensinya? Masih belum dipotong Pak, masih bentuk utuh kali. Oke, kalau ini bukan gambar ya, ini tuh dimensi yang beneran ya, yang bisa dipegang nih. Oh, Berarti 3D itu ya. hmm? 3 dimensi, Iya, tadi yang jawab miniatur gitu apa? Pak Agus. Replika ya Pak ya. Iya betul Pak Agus ya. Nah, mantap nih. Nanti saya tambah 5 poin ya Pak Agus ya. Jadi kalau untuk food model, dia bentuknya sudah tangible gitu, udah kelihatan, udah bisa kita pegang ya, dan bisa dibayangkan gitu ya. Tapi kalau food picture kira-kira bisa nggak dibayangkan? Sulit ya. Ini berapa ya? Ini berapa ya? Karena masih dalam bentuk gambar gitu. Tapi kalau kita bawa kemana-mana nih kira-kira, mudahan yang mana lah kira-kira? Mbak Amel mungkin. Yang mudah dibawa Food, yang mana? food model Pak, kayaknya lebih mudah untuk dibawa kemanapun ya sebagai seorang ahli Gizi. gizi. Baik. Ini ya Bu ya. Betul. Tapi kalau gambar, dia bentuknya buku ini Bu. Bentuknya buku seperti ini. Oh, mohon maaf, berarti yang food picture ya, sepertinya Iya, lebih mudah. Baik. betul ya. Lebih mudah dibawa-bawa yang food picture. Baik. Karena dia lebih simpel karena halaman-halamannya aja ya. Sedangkan ini volumenya akan besar, akan menjadi mungkin kalau dibawa ke tempat yang sulit agak susah ya. Baik, itu mengenai food model dan food picture. Ini adalah link yang dapat teman-teman gunakan, contoh-contoh penggunaannya ya di YouTube sudah banyak sebenarnya, teman-teman bisa akses untuk bisa mengetahui gimana sih penerapan yang di lapangan itu ya. Oke, tadi saya sudah melihat saudara-saudara mengisi kuisis ya. Jadi saya akan membagi kelompok berdasarkan hasil tadi. Ini Pak Samun dengan Pak Agus, kemudian Pak Edmund dengan Mbak Alfieta, dan Mbak Amalia dengan Putri. Ya, jadi kelompok ini apa tugasnya? Jadi tugasnya akan memecahkan kasus ya. Jadi seorang enumerator survei status gizi dia ingin melakukan penilaian konsumsi pangan ya, tapi di tempat yang sangat jauh begitu di daerah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ya. Jadi daerah kesananya harus pakai speedboat, harus dengan kendaraan mobil gitu, dengan daratnya juga lumayan lama, kemudian harus berjalan kaki. Nah, dia ingin menentukan nih pakai food picture atau food model ya. Silakan membaca literatur 10 menit, kemudian masing-masing anggota menyampaikan gagasannya dalam kelompoknya, kemudian silakan lakukan diskusi dan ambil solusi. Setelah itu silakan presentasikan. Oke ya, saya beri waktu untuk memutuskan kira-kira ahli gizi ini dia pakai food picture atau food model ya. Oke, ada yang bisa jawab kira-kira? Kira-kira pakai food picture atau food model? Food model Pak. Food model, kenapa food model, Pak Agus? Lebih interaktif aja gitu. Oke, ya, dia lebih interaktif. Ada pendapat lain kira-kira? Ingat, di sini ada clue-nya harus speedboat, dia harus berjalan kaki melewati perbukitan gitu. Kira-kira pakai apa? Izin menjawab Pak dengan food picture ya, lebih Iya. memudahkan untuk dibawa kemana-mana tadi seperti arahan Bapak di awal. Iya betul ya. Jadi kita bisa menggunakan food picture kalau kondisinya demikian. Nanti kalau kena speedboat basah gimana? Karena itu bentuknya gambar gitu ya. Kita bisa bungkus lah ya dengan plastik atau sebagainya. Baik, itu ya. Saya rasa kita bisa simpulkan bahwa food picture dan food model ini hal yang sangat penting. Tetapi kegunaannya mungkin sesuai dengan konteks ya. Boleh Mbak Triwidya menyimpulkan kira-kira kita kapan sih menggunakan food picture dan kapan kita menggunakan food model? Baik, izin Pak. Kita pakai food model itu ketika mungkin kalau dari pengalaman saya sebagai dosen bisa dipakai untuk praktikum dengan teman-teman mahasiswa ya. Itu saya rasa jauh lebih efektif. Kalau untuk food picture mungkin
saat kita sosialisasi gitu ya, yang memerlukan secara daring demikian. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau praktis dan sebagainya kita bisa pakai food picture, atau kalau turun di lapangan kita bisa menggunakan food picture. Tapi kalau di kondisi yang seperti di lab atau di rumah sakit ya, di klinik-klinik mungkin pernah lihat ada konsultasi gizi dia pakai food model pasti, karena kita nggak harus kemana-mana ya. Baik, itu saja. Silakan kerjakan tugas di sini, nanti akan disubmit di kampus, dikumpulkannya minggu depan. Mungkin dari saya terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai saya minta teman-teman untuk mengisi form evaluasi pertemuan ya. Kira-kira saya ini kecepatan mungkin ngomongnya ya, karena grogi juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.